Oke, Kak Alta semuanya baru saja rilis surat edaran terkait tentang kejelasan nasib honorer baik itu yang lulus dan juga tidak lulus seleksi P3K, begitu P3K tahap 1 maupun juga tahap 2. Baik itu untuk honorer yang terdaftar di database PKN maupun juga honorer yang tidak terdaftar di database PKN. Nah, latar berikutnya apa? Kira-kira nanti nasib kita seperti apa kalau ketika kita nggak lulus seleksi? Apakah nanti kita dirumahkan untuk masa kerja yang kurang dari 2 tahun atau bagaimana? Yuk kita cari tahu informasinya bersama ya. Baiklah, kalau semuanya di sini informasi pertama, ini kita kutip dari pemerintah Kabupaten Musirawas ya, dari Dinas Pendidikan, ini memberikan surat edaran terbaru yang sepertinya dikeluarkan kemarin itu tanggal 6 Februari tahun 2025 teman-teman ya. Nah, di sini kita coba cek surat edaran yang diberikan di Muara Peliti ya tanggal 6 Februari 2025 ini adalah sangat penting banget teman-teman ya. Nah ini yang ditujukan kepada Korwil Bidang Pendidikan dan juga Kepala SD SMP Negeri se-Kabupaten Musirawas. Ya benar di sini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan juga serapan staf Bina Praja Setda Musirawas disampaikan hal sebagai berikut. Ya pertama ya, ini adalah yang sudah saya kotai yaitu berwarna biru teman. Bahwasanya maksimal tanggal 8 Februari 2025 honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun SK TMT 2 Januari 2023 ya, sesuai ketentuan harus dirumahkan. Dan gaji bulan Januari tidak boleh dibayarkan ya, dengan menggunakan dana APBD atau APBN. Nah, tentunya untuk informasi yang di poin pertama, ini tentunya yang sangat tidak kita harapkan ya. Karena apa? Karena ternyata di sini dirumahkan teman-teman ya. Yaitu bagi honorer yang maksimal tanggal 8. Ini adalah bagi teman-teman yang SKTMT ini adalah kurang dari 2 tahun atau SKTMT-nya 2 Januari 2023. Sesuai kebutuhan ini adalah ternyata harus dirumahkan teman-teman. Dan kemudian untuk tenaga honorer yang masa kerjanya di atas 2 tahun dibayarkan gaji bulan Januari 2025 untuk selanjutnya menunggu aturan lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, terhitung bulan Januari 2025, Satuan Pendidikan tidak boleh menganggarkan gaji untuk guru, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, kecuali guru honorer yang sudah masuk database PKN. Kemudian hal-hal yang lebih lanjut terkait tentang pelaksanaan aturan ini akan disampaikan setelah ada petunjuk atau aturan berikutnya ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu informasi yang kita kutip dari daerah ini, bahwasannya informasi yang pertama itu adalah untuk teman-teman yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun ini nanti akan dirumahkan ya, yaitu maksimal sampai dengan tanggal 8 Februari ini sudah dirumahkan. Kemudian tenaga honorer yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun, ini nanti menunggu kebijakan lebih lanjut. Kemudian terhitung mulai tanggal ini, Januari 2025, maka nggak perlu lagi nih untuk dianggarkan ya. Nah ini. Nah kalau misalkan di daerah kalian kira-kira apakah sudah ada surat edaran serupa atau belum? Nah tentunya di sini kalau misalkan kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan juga rapat hasil lapas Tahtina inilah memang kira-kira seperti itu. Ya semoga saja ini nanti tidak jadi dirumahkan ya. Mungkin saja nanti semoga ada solusi yang terbaik ya untuk teman-teman tenaga honorer. Dan berbeda lagi dengan daerah di kota Jambi teman-teman ya. Kalau misalkan di provinsi Jambi, di sini dulu itu diberikan surat edaran tanggal 24 Januari 2025. Kalau di sini ini adalah terkait tentang pendataan pegawai non-ASN yang tidak masuk pangkalan database BKN. Nah ini kalau misalkan di Jambi itu adalah didata teman-teman ya. Menindaklanjuti berita acara kesepakatan DPRD Provinsi Jambi dan juga pemerintah Provinsi Jambi dengan apresiasi Asosiasi Honorer Pemerintah Jambi berikut disampaikan ini, yaitu pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan pendataan pegawai non-ASN yang tidak masuk pangkalan database PKN. Nah ini ya, jadi kalau misalkan di Jambi itu yang nggak masuk database PKN ini adalah tidak menjangkut terkait tentang masa kerja ya, entah aku kurang dari 2 tahun maupun juga lebih dari 2 tahun itulah pokoknya yang nggak masuk di database PKN ini dilakukan pendataan seperti ini.
Kemudian pendataan nih malahan di sini untuk yang honorer sudah masuk data PKN ini sesuai dengan poin nomor 2. Ini tidak boleh nih untuk masuk di pendataan ya. Untuk di data lagi ini adalah sudah nggak boleh. Dan untuk pendataan ini dibuka kemarin itu tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2025 ya. Atau mungkin kalian yang berada di Jambi apakah sudah ada tindak lanjut dari pendataan ini ataukah belum? Apakah juga nanti ada dirumahkan atau tidaknya? Coba kalian tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk kebijakan lebih lanjut tentunya menunggu ya untuk informasi berikutnya. Memang di sini kalau misalkan kita kutip dari BKN juga bahwasanya memang untuk yang tidak lulus seleksi P3K 24 ini nanti akan diangkat menjadi P3K pada waktu. Namun berulang kali di sini kita juga sampaikan bahwasanya untuk tenaga honorer yang tidak lulus dan bisa diangkat menjadi P3K pada waktu, itu adalah hanya tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Ini sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum ya. Seperti yang kita kutip di sini, yaitu pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas ya dari status pegawai non-ASN yang terdaftar di pangkalan database BKN. Namun tidak diakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 ini dilakukan optimalisasi penyelesaian tenaga non-ASN di database BKN sejalan dengan fokus pemerintah ya dan juga amanah Undang-Undang ASN. Ya mana memang difokuskan untuk yang dituntaskan di tahun ini itu adalah bagi teman-teman yang terdaftar di database BKN dan untuk yang tidak terdaftar di database BKN itu tidak termasuk ya yaitu dalam prioritas untuk yang diangkat menjadi P3K pada waktu. Nah, sedangkan untuk kalau misalkan kita cek informasi tadi ya, bahwasannya untuk tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN itu nanti menunggu informasi lebih lanjut ya dari BKN. Namun di sini kita bisa berikan sedikit bocoran ya bahwasanya untuk yang tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN nanti akan diangkat menjadi P3K pada waktu. Untuk jabatan baik itu teman-teman yang mendaftar formasi guru, ketika guru mungkin juga tenaga kependidikan, tenaga kesiapan, kemudian tenaga teknis, kemudian pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional dan juga tenaga layanan operasional. Ini adalah untuk jabatan-jabatan teman-teman yang nantinya itu akan diangkat menjadi P3K pada waktu ya. Nah ini teman, jadi semoga saja nanti ada solusi ya bagi teman-teman atau mungkin kalian di daerah mana nih yang sudah ada surat edaran untuk dirumahkan atau mungkin kalian saat ini sudah dirumahkan ataukah belum. Nah silakan tinggalkan sejak di kolom komentar nanti kita diskusi dengan teman-teman yang lainnya ya. Oke ini teman jadi itulah informasi yaitu salah satu edaran yang menyatakan bahwasanya untuk tenaga non-ASN yang tercecer atau yang nggak masuk database BKN yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun itu nanti akan dirumahkan. Oke, demikian semoga bermanfaat ya.